Di sini ada individu. Yang pertama, dasar perilaku individu. Perilaku individu adalah cara seseorang bertindak dan bereaksi terhadap situasi di sekitarnya. Perilaku ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kepribadian, kebutuhan, sikap, nilai, dan lingkungan. Di poin kedua ada nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Nilai adalah keyakinan dasar yang dipegang individu tentang apa yang penting dan benar. Terus sikap adalah evaluasi seseorang terhadap sesuatu, termasuk pekerjaannya. Dan kepuasan kerja adalah sikap umum individu terhadap pekerjaannya. Dan yang poin selanjutnya ada kepribadian dan emosi. Kepribadian adalah pola perilaku, pikiran, dan perasaan yang khas dan stabil yang ditunjukkan seseorang dalam berbagai situasi. Kepribadian dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya genetika, lingkungan, dan budaya. Sedangkan emosi adalah keadaan pikiran yang kompleks yang melibatkan perubahan fisiologis, perilaku, dan kognitif. Dan yang selanjutnya ada persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi adalah proses di mana individu mengorganisir dan menafsirkan informasi dari lingkungan mereka untuk membentuk pemahaman tentang dunia di sekitar mereka. Sedangkan pengambilan keputusan adalah proses memilih dari beberapa alternatif. Dan poin terakhir ada motivasi aplikasi. Motivasi aplikasi adalah dorongan yang dimiliki individu untuk menggunakan aplikasi tertentu dalam konteks organisasi. Selanjutnya yaitu analisis yang kedua yaitu kelompok, yang berisi yaitu dasar perilaku kelompok. Dasar perilaku kelompok adalah sejumlah faktor yang mempengaruhi cara individu berperilaku dalam konteks kelompok. Selanjutnya yaitu ada memahami tim kerja. Tim kerja yaitu sekelompok individu yang bekerja bersama-sama secara terorganisir dan terkoordinasi demi mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu ada komunikasi. Komunikasi adalah salah satu aspek dalam kehidupan manusia yang tidak mungkin dilewatkan. Dalam era digital yang terus berkembang, kemampuan berkomunikasi secara efektif menjadi semakin penting. Komunikasi memainkan peran krusial dalam mempelajari bagaimana pesan dan informasi dikirim, diterima, dan dipahami antara individu, kelompok, dan organisasi. Selanjutnya yaitu ada kepemimpinan dan kepercayaan. Kepemimpinan itu yaitu tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan, atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Dan kepercayaan yaitu terhadap pemimpin digambarkan sebagai kepercayaan yang dimiliki bawahan terhadap pemimpin berdasarkan keyakinan bahwa pemimpin tersebut berkompeten, memiliki integritas, konsisten, loyalitas, dan kemampuan berkomunikasi. Dan yang terakhir yaitu ada manajemen konflik. Manajemen konflik yaitu sebuah proses mengelola konflik dengan menyusun sejumlah strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak berkonflik sehingga mendapatkan resolusi yang diinginkan. Dan yang bagian C ada struktur. Yang pertama, struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan salah satu aspek penting dalam perilaku organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka kerja yang menggambarkan bagaimana sebuah organisasi diorganisir, termasuk pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar organisasi. Dan yang kedua ada teknologi rancang kerja. Teknologi rancang kerja merupakan salah satu aspek penting dalam perilaku organisasi yang berkaitan dengan cara merancang pekerjaan agar dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir ada budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan salah satu aspek penting dalam perilaku organisasi yang mengacu pada nilai-nilai, keyakinan, dan norma yang dianut dan dipraktikkan oleh anggota organisasi. Halo teman-teman kalian yang lagi nyari kampus swasta bisa gabung di Digitech University. Di sini banyak loh jurusannya.